Shalom. Kali ini kita akan baca dari Perjanjian Lama dari kitab Yeremia pasal 29. Ini ceritanya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel, ya. Jadi ini pada orang-orang buangan. Dari ayat 1 sebenarnya ya, tapi saya mau fokus ke beberapa ayat. Misalnya di ayat mulai ayat 4 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ya ke Babel. Dikatakan di sini di ayat yang ke-8 ya dibilang bahwa ayat ke-5 ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, ya, dibilang seperti itu. Lalu dikatakan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang, ya. Ini bicara tentang pengaruh, ya, pengaruh kita pada lingkungan. Kemudian dikatakan ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, itu yang mungkin salah satu atau beberapa ayat yang kita pernah dengar ya. Tapi salah satu ayat yang terkenal itu ayat 11 ya. Saya bacakan ini. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya. Lalu dikatakan selanjutnya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sekarang saya mau fokus ke ayat 12 ya, lihat ini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya, ini dia poinnya. Ya, sampai di situ. Jadi dikatakan di sini, saya ulangi lagi dari ayat 13 ya, sampai ayat 14 bagian pertamanya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi ternyata ini surat kepada orang buangan ya, yang ada di Babel. Ini ya, ini orang-orang yang tawanan ini ya, yang nggak punya pilihan. Mereka sebagai tawanan, mereka mesti tinggal di negeri asing. Tapi toh ketika mereka ada di sana, Tuhan mengirimkan pesan, lalu ditulis oleh Nabi ya Yeremia, dikirimkan kepada orang-orang buangan ini, dan lalu dikatakan di sini ya, salah satunya adalah yang tadi kita baca, ya saya bacakan. Kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku ya. Saya masih ingat dulu sekali ya, waktu tahun 80-an, udah lama sekali ya. Ada film yang terkenal, film serial di TV ya. Judulnya Little House on the Prairie ya. Itu cerita mengenai satu keluarga Amerika ya yang tinggal di zaman dulu ya di desa-desa ya, membangun rumah di atas satu padang rumput ya. Dan banyak cerita yang menarik di situ. Salah satunya adalah ketika seorang anak kecilnya yang kalau nggak salah diperankan oleh Melissa Gilbert ya, kalau nggak salah. Atau yang lebih kecil lagi, anaknya itu sakit ya. Kemudian bapaknya ya, saya masih ingat itu pemerannya Michael Landon. Dia bawa anaknya itu untuk didoakan, dan ayat yang dia pakai itu ayat ini ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya. Jadi anaknya sakit ya waktu itu, dan dia bangun altar gitu ya. Dia bangun satu mezbah di mana dia bisa berdoa,
kemudian dia bawa anaknya ke situ dan kemudian digambarkan ada petir menyambar-nyambar ya dalam kegelapan malam dan kemudian eh, anaknya sembuh ya. Tapi yang menarik adalah ayat ini ya. Ayat di ayat 13 ini dan 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya. Jadi dulu ada satu traktat yang membahas ayat ini. Ya. Jadi penulis traktat itu menceritakan ketika dia ketemu dengan seorang temannya, ya seorang hamba Tuhan, dia bilang teman itu kalau sharing sesuatu tuh kok sangat menggairahkan ya, sangat jadi berkat gitu ya. Sementara saya kok kalau diumpamakan ya, saya tuh seperti membawa keranjang buah, isinya tuh buah-buah yang sudah busuk dan daun-daun yang layu. Sementara teman saya itu keranjangnya dipenuhi dengan buah-buah yang segar dan daun-daun yang segar. Di mana bedanya ya? Rasanya apa yang saya lihat dia tuh juga nggak terlalu pandai dibanding saya ya. Kemampuannya, skillnya itu ya kurang lebih sama ya. Nah ini kira-kira seperti gini ya. Kalau saudara perhatikan nggak ya? Saudara cukup cukup bisa memahami ya. Saudara kan lihat ketika orang main musik ya, mungkin skillnya jago ya, kita terpesona dengan skillnya ya. Dan ketika orang ini main musik ya, musik di gereja, dia ikut musik pujian penyembahan, maka ya dia main bagus ya. Tapi ada orang lain lagi yang main kelihatannya biasa ya, nggak secanggih yang satu lagi. Tapi kalau dia main musik, kok kita rasanya hati kita seperti mau ikut nyembah Tuhan ya. Nah, pernah nggak ngalamin kayak gitu ya? Atau kalau saudara kebaktian ibadah, saudara lihat worship leader mimpin ya. Ada worship leader yang bagus, suaranya bagus ya. Tapi ya kita, wah puji Tuhan, haleluya ya, kita diberkati. Tapi ada worship leader yang ketika dia mimpin kok bisa beda sekali ya. Kita rasanya kayak ditarik untuk menyembah Tuhan, hati kita tuh seperti sangat menikmati suasana yang enak sekali ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Biasanya tuh dengan gampang kelihatan begini ya. Kalau kita di satu acara penampilan ya, kita buat performance ya, ada panggung kita tampil, dan orang akan melihat skill kita, kemampuan kita, kehebatan kita, dan mereka akan memberikan applause, tepuk tangan ya, kayak acara-acara ini ya, mencari talent seseorang gitu. Ketika dia nyanyi dengan bagus, kita merasa wah luar biasa, kita tepuk tangan ya, kita memberikan applause ya. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat ada orang, dia misalnya menyanyi atau menyembah Tuhan, atau dia memimpin penyembahan, hati kita nih kayak ditarik untuk menyembah Tuhan ya. Kita ikut larut nih ya. Nah itu artinya orang tersebut memang menyembah Tuhan ya. Salah satu ciri worship leader ya yang memang dia mimpin kemudian kita merasa sangat diberkati adalah ketika hati kita tuh tertuju kepada Tuhan ya, bukan kepada penampilan mereka ya, musiknya keren atau suaranya bagus. Apalagi kalau lagu baru ya, lagu baru itu jadi performance saja ya. Ya nggak salah sih, tapi kalau kita mau bicara ibadah menyembah Tuhan, maka tugas atau peran worship leader, kan dia worship leader, dia pemimpin penyembahan. Dia memimpin seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan. Jadi bukan dibawa kepada dirinya, dan dibawa kepada Tuhan. Dan salah satu ciri lainnya lagi adalah ketika kita memang betul menyembah Tuhan, kita akan larut dalam penyembahan. Kita kayak di-charge dan kita nggak rasa capek ya. Tapi kalau itu sekedar penampilan ya, kita mungkin bisa semangat, tapi setelah mungkin berapa menit kita tahan, 10 menit, 20 menit ya, 30 menit kita habis capek rasanya.
karena itu pakai tenaga kita. Tapi kalau kita betul menyembah Tuhan, kita akan seperti Musa ya, 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum, nggak berasa. Nah, itu namanya menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada ayatnya dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu orang-orang yang masuk dalam penyembahan ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, orang-orang seperti ini menukar kekuatannya. Mereka naik terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya ya. Kira-kira kayak begitu. Nah, kembali ke cerita tadi ya. Ketika orang ini bertanya, ya, kenapa saya menyampaikan kabar baik, saya cerita kesaksian atau saya bagikan firman, kok nggak seperti dia ya? Orang ini ketika bagikan sesuatu tuh kelihatannya begitu hidup. Sepertinya kalau dia bawa keranjang buah, maka keranjangnya penuh dengan buah-buah yang segar, daun-daun yang segar. Sementara keranjang saya nyaris kosong, isinya cuma beberapa lembar daun yang layu ya. Lalu orang ini ketemu dengan dia mau belajar begitu ya. Jadi dia tanya sama orang yang menurut dia tuh sangat luar biasa ya. Lalu orang tersebut ya, hamba Tuhan ini tunjukkan ayat ini. Ya, baca ini katanya. Yeremia 29 ini ya, ayat 13 dan 14 ya. Lalu ketika ditunjukkan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Waktu dia baca ini, dia bilang, itu seperti pedang yang menusuk hati dia. Dan dia menangis ya. Dan dia bilang, rupanya di sini masalahnya. Tiba-tiba sepertinya Tuhan berbicara kepada dia. Kalau kamu mencari aku dengan setengah hati, kamu nggak ketemu aku setengah bagian. Kamu nggak menemukan aku. Ya. Kalau kamu mencari aku dengan 3/4 hati, kamu nggak akan ketemu dengan aku. Hanya apabila kamu menanyakan aku, mencari aku dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Ya. Kemudian saya ya sekian tahun yang lalu saya baca renungkan. Kalau kita baca renungkan Alkitab ya, kalau mungkin sudah beberapa bagian Alkitab kita baca, kita tiba-tiba ingat ayat lain. Lalu saya ingat ini ya, Yesaya 55 ayat 6 ini saya tulis di sini ya. Nah, sekarang kita lihat coba apa isinya Yesaya 55 ayat 6 ya. Yesaya 55 ayat 6. Nah, ini dia nih. Udah saya tandain rupanya ya. Lihat 55 ayat 6, lihat ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Lalu ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, perhatikan ayat 8, ayat 9 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Kadang-kadang kita pakai ayat ini untuk mengatakan, wah rancangan Tuhan itu enggak terselami ya. Karena ada ayat yang mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kadang-kadang kita mau bilang bahwa, wah rancangan Tuhan tuh begitu tinggi ya. Tapi kalau kita baca dengan teliti, ayat 8 dan ayat 9 ini didahului dengan ayat 7 yang mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi ini bicara tentang orang fasik dan orang jahat. Karena dikatakan di sini, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Ya. Jadi ketika dikatakan baik, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, itu bicara tentang rancangan orang fasik atau rancangan orang jahat. Sementara kita, walaupun kita
dikenal sebagai orang Kristen, belum tentu kita hidup seperti yang seharusnya. Karena kalau kita baca di Mazmur 1 ya, kita ingat Mazmur 1, ini Mazmur yang terkenal juga ya, yang berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, dibilang seperti itu. Nah, artinya walaupun kita ini orang Kristen, kita ini ke gereja, kita rajin berdoa, tapi bisa jadi kita ini berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, dikatakan di sini ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bisa seperti itu ya. Ya. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baru dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kembali ke Yesaya 55 tadi ya, ayat 7. Jadi sebenarnya kalau kita ini tidak cukup merenungkan firman Tuhan, maka bisa jadi rancangan kita itu adalah rancangan orang fasik. Jalan yang kita buat itu, yang kita rancangkan adalah jalan orang fasik. Dan kalau itu yang terjadi, walaupun kita bahkan mungkin kita pendeta ya, maka bisa kita lihat seperti ayat 8. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Kenapa? Karena rancanganmu itu rancangan orang fasik. Walaupun engkau mungkin KTP-mu Kristen, engkau bahkan pendeta, tapi bisa saja rancanganmu itu adalah rancangan orang fasik. Itu sebabnya di ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kita perlu mencari Tuhan, dan bagaimana mencarinya? Seperti yang dikatakan tadi di Yeremia 29. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, ini jadi perlu keseriusan memang untuk mencari tuntunan Tuhan. Ya. Coba lihat sekarang di ayat-ayat sebelumnya, ini menarik sekali ya. Saya udah berbuat berwarna-warni ya. Yesaya 55 ya, ayat yang pertama dikatakan di sini bagaimana? Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2 perhatikan. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidupnya. Jadi kalau kita hubungkan ini, ayat-ayat ini, maka ini kerinduan Tuhan untuk kita datang kepada Dia dan kemudian bergaul dengan Dia. Kita bertanya kepada Dia, ya, apa yang harus kita lakukan, kita menantikan Dia. Lalu dibilang di sini, ayat 2 tadi, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Nah, ini bisa terjadi kalau kita punya uang cukup banyak, kita punya fasilitas, maka kita bisa gunakan itu untuk sesuatu yang ternyata tidak mengenyangkan, tidak memuaskan. Ya. Dikatakan berikutnya, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi perlu kita ini menyendengkan telinga kita untuk mendengar Dia. Karena kalau kita dengar Dia, kita akan memakan yang baik, tidak hanya memakan yang baik, tapi juga menikmati sajian yang paling lezat. Artinya Tuhan ini peduli bahkan sampai selera kita. Ya. Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan ayat 1, ya ini seruan Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini coba renungkan ya. Ini kalau kita simpulkan artinya begini. Kalau kita mengizinkan Tuhan mengajar kita menyendengkan telinga kita untuk mendengar Dia berbicara, ya. Kita mencari Dia dengan segenap hati,
Sehingga rancangan yang kita buat itu adalah rancangan yang dari Tuhan. Sehingga kita menempuh jalan yang dari Tuhan, maka kita tidak akan membelanjakan uang kita untuk sesuatu yang bukan roti. Kita nggak akan gunakan jeripayah kita, uang hasil jeripayah kita, untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Sebaliknya, kita bisa menerima gandum bahkan tanpa uang pembeli. Kita bisa makan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Cuma syaratnya adalah ini. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Ya, kita perlu mendengar, bergaul begitu rupa mendengar dia. Saya ingat seorang teman saya ya, ketika dia baru-baru memutuskan untuk full time ya, melayani Tuhan sepenuh waktu. Sekarang udah jadi hamba Tuhan yang Tuhan pakai, ya luar biasa ya. Ada masa ketika dia itu belum punya penghasilan yang cukup ya, artinya pelayanan dia tuh belum banyak ya. Kan dia cerita ya, dia pernah, waktu itu sudah tinggal di Jakarta ya, tapi kemudian dia main ke Bandung, di mana saya masih di sana waktu itu. Dan dia cerita dalam seminggu itu tiap hari bisa ada orang yang ajak dia makan dan traktir dia makan ya. Orang-orangnya berbeda-beda. Nah, itu satu contoh bagaimana Tuhan bisa pakai siapa saja sehingga Yesaya 55 ayat 1 ini terjadi ya. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran ya. Bukan berarti kita mau gratisnya, tapi ada satu prinsip ya. Kalau kita ikuti Tuhan, perintahnya, maka semua yang kita butuhkan, bahkan kita inginkan itu, dia akan supply, dia akan penuhi. Makanya dikatakan di ayat kedua, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi kalau kita ini memiliki telinga yang mau mendengar, kita tidak hanya makan dan kenyang, tapi kita juga menikmati sajian ya. Bukan sekedar makan supaya kenyang, tapi makan juga karena kita menikmatinya ya. Itu janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang pelayanannya besar sekali, dia bilang, ketika saya tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat saya, ya buat setiap kita, maka saya nggak batasi ya. Saya bisa sekolah sampai setinggi apapun dan nggak perlu pikirkan biayanya, karena Tuhan bisa pakai siapa saja ya, untuk membuat apa yang dia rancangkan buat saya itu terjadi ya. Jadi ini tergenap ini, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Dan kemudian akhirnya hamba Tuhan ini menjadi orang yang Tuhan pakai dalam pelayanannya besar sekali ya, luar biasa ya. Tapi itu dimulai lewat apa? Lewat hati yang mendengar ya. Telinga yang mau mendengar, hati yang mau belajar, tapi juga itu bisa terjadi karena ada kehausan, kelaparan yang membuatnya datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Ya, seperti di ayat 6 ini dikatakannya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan kalau kita sudah mencari dia, bergaul dengan dia, maka ayat 7 ini ya kita bisa menangkapnya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Nah, ini telinga yang mendengar ini sangat-sangat penting ya. Saya sering sekali beberapa kali membagikan satu bagian firman Tuhan yang buat saya tuh sangat memberkati, yaitu di Lukas 5 ya. Ini coba ini mirip seperti yang tadi ya. Coba lihat dikatakan di sini di Lukas pasal 5 ya. Judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, lalu banyak orang mengerumuni dia mau dengar firman. Ya. Kemudian ini ceritanya nelayan-nelayan sudah semalaman cari ikan,
tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus naik ke salah satu perahu, dia pinjam perahu Simon, ya. Kemudian dia mulai mengajar di situ, ya. Nah, setelah selesai dia mengajar, nih, dikatakan di sini di ayat ke-4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon sempat protes. Dia bilang, "Sepanjang malam sudah kerja keras, nggak ada hasilnya. Tapi kadang kau yang menyuruhnya." Nah, ini telinga yang mendengar nih, ya. Aku akan menebarkan jala juga. Jadi, menebarkan jala dilakukan dalam ketaatan karena sudah mendengar Tuhan berbicara dan dilakukan. Apa akibatnya? Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dan mereka menangkap ikan sebanyak 2 perahu penuh, ya, sehingga hampir tenggelam. Coba renungkan, ya. Semalaman kerja keras, nggak ada hasilnya, tapi kemudian mendengar Tuhan berbicara, lalu dilakukan, maka hasilnya luar biasa. Nah, itu pentingnya kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya, kembali ke Yesaya ya tadi, ya Yeremia 29 ayat yang tadi pertama kali kita baca, ya. Saya tunjukkan lagi di sini. Yeremia 29 ayat yang ke-13 ini, ya. Perhatikan baik-baik di sini. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Nah, ini pertanyaannya, sejauh mana kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Sejauh mana kita lapar haus akan Dia? Dia akan memberi kita menemukan Dia. Dan apa yang Dia sampaikan kepada kita lakukan, maka kita akan menikmati gandum, susu, bahkan tanpa bayaran. Kita akan menikmati sajian yang paling lezat, dan kita akan memakan makanan yang baik, yang menyehatkan, dan juga yang lezat. Dan kita akan mengerti rancangannya, kita melakukan apa yang Dia rancangkan. Bukan rancangan kita sendiri, tapi rancangan yang memang Dia buat, yang memang terbaik buat kita. Nah, kalau ini menjadi style gaya hidup kita senantiasa, ya, maka kita akan sampai pada pengertian, pemahaman, pengalaman bahwa Tuhan kita memang selalu baik setiap saat. Itu firman Tuhan, ya. Kita bisa katakan itu karena ada ayatnya mengatakan bahwa God is love. Allah adalah kasih. Dan karena Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kita bisa berkata God is good all the time. Amin.